salam matematika mudah. Pada video kali ini kita akan belajar pengantar vektor, yang mana dalam pengantar vektor ini saya mulai dari pengertian. Artinya vektor itu adalah ruas garis yang punya arah. Kalau dibilang punya arah, maka dia punya dua, ada pangkal, kemudian ada ujung gitu ya. Ada pangkal, kemudian ada ujung. Titik ini ya, titik pangkal dan titik ujung. Misalnya saya ambil titik pangkal itu titik A dalam 3 dimensi, misalnya 3,5,7. Kemudian contoh saya ambil titik yang lagi, contoh titik B, misalnya 1,5 atau ini saya buat 0,15, kemudian ini 0,10. Maka yang pangkalnya di A, ujungnya di B, ruas garis yang pangkalnya di A, ujungnya di B, ditulis itu seperti ini, vektor AB, gitu bacanya. Jadi vektor itu dia selalu titik ujung dikurang titik pangkal, sehingga kalau saya tulis di sini vektor AB, maka itu artinya adalah titik ujung, gitu ya, saya tulis ujung saja gitu, dikurang dengan titik pangkal. Itu merupakan ruas garis yang punya arah. Jadi arahnya itu selalu ke ujungnya. Sehingga kalau saya buat di sini titik B dikurang dengan titik A, maka saya perolehlah ini 1 dikurang 3 minus 2. Kemudian 15 kurang 5 10. Kemudian 10 dikurang 7 3. Nah, ini vektor gitu, ruas garis yang punya arah. Sehingga secara umum saya tulislah vektor AB titik ujung dikurang titik pangkal itu boleh ada X. Yang ini ya, yang ini ada X. Kemudian Y, koma ya, kemudian Z. Ini penulisan vektor secara baris. Kayak gini, ini penulisan vektor secara baris. Vektor itu juga bisa disajikan secara kolom. Kalau secara kolom tuh gini, ini X, ini Y, ini Z. Jadi kalau kawan-kawan sudah belajar matriks, maka vektor itu disebut bisa matriks baris, yang ini bisa matriks kolom seperti ini, 10 3, bisa juga dalam komponen gitu. Bisa dalam baris, bisa dalam kolom, bisa dalam komponen vektor. Kalau dalam komponen vektor, ini dibilang X komponen Y tambah Y komponen J ditambah Z komponen K. Ini semua komponen-komponen dalam vektor. Artinya ini bisa ditulis minus 2I ditambah 10J tambah 3K. Tetapi kalau ini nggak bisa ditulis gini, karena ini belum sebagai vektor atau artinya, kalau bentuk seperti ini 1,15,10 ini masih titik. Masih titik, belum vektor. Sementara vektor itu tadi adalah titik yang bergerak dari pangkal ke ujung, bergerak ya, titik yang bergerak dari pangkal ke ujung. Ini dia belum bergerak, sehingga belum bisa ditulis dalam IJK. Seperti itu. Yang pertama nanti di dalam vektor kita menghitung berapa panjang ruas garis yang punya arah itu. Contoh saya tulis panjang ruas garis AB. Ini sama dengan jarak 2 titik. Jadi seperti kita tahu, jarak 2 titik, misalnya di sini titik X1, Y1, ini X2, Y2, ini ruas garis juga nih. Ini delta X. Gitu, X kanan kurang X kiri. Ini delta X. Kemudian yang ini delta Y, Y atas kurang Y bawah. Maka ini dari Pythagoras diperoleh akar delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Artinya panjang vektor atau besar vektor itu langsung akar dari setiap komponennya dikuadratkan, lalu jumlahkan semua. Jadi X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat. Itu panjang ataupun besar suatu vektor. Gitu, ini kita pertegas, panjang ataupun besar suatu vektor. Sehingga vektor itu nanti ada dia vektor
yang pangkalnya di 0,0. Vektor yang pangkalnya di 0,0 itu namanya vektor posisi. Artinya pangkal di pusat 0,0 kalau 2 dimensi, tetapi kalau 3 dimensi saya tulis 0,0,0. Sehingga kalau misalnya ada suatu titik A kemudian bergerak dari 0,0 ke A, ditulis gini. Secara umum ini ditulis vektor A gini. Itulah yang sama dengan contoh saya buat misalnya titik A nya yang ini 3,5,7, maka ini langsung 3i ditambah dengan 5j ditambah dengan 7k. Kenapa? Karena pangkalnya 0,0 sehingga jadi 3 kurang 0, 5 kurang 0, 7 kurang 0. Begitu ya. Maka panjang vektor A ini diperolehlah jadi akar dari, berarti dikuadratkan 9, kuadratkan 25, dikuadratkan 49, gitu ya. Nanti tinggal dihitung. Sebagai contoh, ini saya ambil dari UM, seleksi masuk UGM ya, tahun 2016. Diketahui suatu vektor OA, artinya itu adalah vektor yang pangkalnya di O atau 0,0, ujungnya di A. Dalam hal ini dia bergerak di 2 dimensi, itu 1,2. Artinya kalau dia vektor OA 1,2 di sini 0,0, yang ini 1, ini 2. Jadi dia bergerak di sepanjang lintasan ini. Inilah vektor atau ruas garis yang dari 0,0 ke A, itulah kalau diminta menggambarkan vektor ya. Kemudian ada vektor OB 2,1. Maka jika titik P terletak pada garis AB, sehingga AP banding PB sama dengan 1:2, maka berapa panjang OP? Dalam hal ini selalu kan vektor itu ujung kurang pangkal. Jadi contoh vektor AP berarti itu artinya adalah titik P dikurang titik A, kan gitu ya. Kemudian vektor PB itu berarti itu adalah titik B dikurang dengan titik P. Maka dengan cara yang sama ini saya tulis AP bagi gitu ya, PB atau banding itu sama dengan 1:2. Maka AP ke dalam vektor ini tadi kan artinya adalah titik P dikurang dengan titik A. Artinya titik P dikurang titik A, kalau saya kali silang berarti ini jadi 2 dikali P kurang A, gitu, sama dengan 1 kali B dikurang dengan P. Sehingga kalau saya kali ke dalam ini ya, 2P dikurang 2A sama dengan B dikurang dengan P. Karena kita mau cari P, saya pindah P nya ke kiri. Maka di sana jadi 3P, kemudian saya pindah A nya ke kanan, maka jadi 2A ditambah dengan B, gitu. Sehingga saya perolehlah 3 kali P atau 3 kali P sama dengan 2 kali A. A itu tadi siapa? Saya buat dalam kolom 1, 2 gitu ya. Kemudian ditambah dengan B. B itu siapa? 2, 1. Karena ini 3 kali P ini sama dengan ini A, ini bisa saya buat OA gitu. Kemudian ini bisa saya buat OB. Dari O semua ini saya buat 3 kali OP. Gitu, semua dari O dia. Maka 3 kali OP itu sama dengan, atau langsung saya kali aja, maka vektor OP sama dengan ini 2 kali 1 2 ditambah 2 4, di sini 3, artinya diperolehlah ini jadi 4/3. Gitu. Koma saya tulis dalam baris ya. Koma 2 kali 2 4 tambah 1 5, berarti 5/3 karena 3-nya sudah saya bagi. Ini dalam baris, maka ini bisa dibuat contoh dalam komponen. Jadi 4/3 komponen E ditambah 5/3 komponen J, artinya komponen K nya 0 ya, karena 2 dimensi.
ditanya berapa panjang OP, sehingga atau berapa besar vektor OP, maka panjang OP sama dengan akar dari setiap komponennya dikuaratin. 4/3 dikuratkan 16/9. Kemudian 5/3 dikuratkan berarti 25/9. Sehingga kalau saya jumlahkan ini, diperolehlah ini akar dari 41 per akar 9 adalah 3. Demikian. Salam matematika mudah.